Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Daramang Bu. Hari bapak-bapak kamarana Ibu. Mira rajin bapak-bapak manya. Rajin milari artos. Ibu, kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab 3 pondasi utama. Terakhir kita membahas apa, Bu? Masih lupa? Coba. Masih lupa tanah pitos ilmu? Nah, yang pertama itu apa? Yang ditanya di alam kubur itu? Man rabbuka, ya. Tentang siapa Rob kita, siapa Tuhan kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, yang menciptakan alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rejeki gitu. Jadi yang memberi rejeki itu siapa, Bu? Allah. Sanes si Bapak, sanes. Nah, sanes bos, sanes pada melan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan yang kedua, Ibu, ada yang tahu? Pertanyaan kedua di alam kubur. Ayah pernah nganjang ke alam kubur? Jajan bakal engke insyaallah. Iraha sakedap deui. San hoyong ti payun? Abdi atau lamun abdi ti payun saha nu ngeusi pangaosan ke. Tapi lamun ibu ti payun ge saha jamaahna kayaknya kosong sigana teh. Nah, pertanyaan kedua di alam kubur itu adalah madinuka. Apa agamamu? Itu yang akan ditanyakan. Kira-kira kalau ibu ditanya apa agamamu, jawabannya apa, Bu? Nah, ayo nah ngajawab Islam teh. Belum tentu di alam barzakh mah. Karena sanggupnya menjawab pertanyaan di alam barzakh itu tergantung kita mengamalkan Islam selama hidup. Kalau kita hare-hare tidak mempelajari, tidak mengamalkan, jangan harap bisa menjawab. Karena ujiannya, pertanyaannya tidak seperti anak SD menjawab ujian. Gitu. Tergantung bagaimana selama kita menjalani hidup ini. Tetapi memang agama kita itu adalah Islam. Nah, pertanyaannya Islam teh naon? Aya nu terang teh Islam itu apa sih sebetulnya, Ibu? Selama ini kita hidup puluhan tahun mengaku beragama Islam. Dina KTP naon, Bu? Tulisanana Islam. Cing lamun ditaros ari Islam teh naon? Sabi eta cenah Kang singkatan cenah Isya subuh lohor asar jeung maghrib. Kan sok kitu, Ibu. Nya kitu. Islam teh singkatan sanes. Ari Islam teh tina aslama yuslimu, artinya apa? Berserah diri. Nah, Islam itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu agama alam semesta. Di dalam Al-Quran dikatakan apa ghayra dinillahi yabghun. Apakah mereka mencari hukum, mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama, dan hanya kepada Allah lah berislam. Siapa? Man fis samawati wal ardi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi
Islam itu agama alam semesta. Berarti binatang teh berislam eta teh ka Allah nya. Tatangkalan, gunung, langit, air, laut semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara bahasa Islam itu berserah diri. Nah, secara istilah Islam itu kata para ulama adalah berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Jadi berserah dirinya teh kedah dengan tauhid, Ibu. Ari tauhid naon, Bu? Mengesakan Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang berserah diri kepada Allah tapi tidak tauhid, berarti bukan Islam dia, belum Islam. Jadi orang yang muslimah harus mengesahkan Allah. Oleh sebab itu kata para ulama, Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian apalagi? Taat kepada perintah Allah dan berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Itu Islam. Oke. Emute naon? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mentaati segala perintah Allah dan berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Jadi kalau kita mengaku muslim, 4 unsur ini teh harus ada dalam diri kita. Lamun Allah miwarang ibu, cek Allah teh ibu tutup aurat. Ada abdi mah muslim berserah diri samina wa atona gitu ibunya. Ulah ieu mah ongko muslim tapi ka warung di dadas terkeneh wae gitu. Padahal ibu-ibu mah sadayana aurat gitu, harus menutup aurat. Makanya ajarkan anak-anak kita tuh menutup auratnya, ibu ya, yang perempuan terutama. Ulah senang keluar teh tadi jilbab gitunya, ngangge rok mini komo baju dajal mah antara dada dan bujal. Ayeuna nama seueur deui nu ngangge dajal teh Pak. Adi sok ninggalin tengah aja ninggalin ieu mah ngaliwat ieu mah. Ade bisi susah tukang ninggalian dajal. Henteu ieu mah nuju di jalan, ibu kapayun, kapalit ieu mah. Nuju di jalan ngalangkung dajal gitu, dada dan bujal. Tapi memang ayeuna mah seueur nu kitu teh. Da kapungkur mah asatara ninggalnya nuju SMP SMA asatara ninggal nya ge jarang nu di jilbab kapungkur mah zaman Pak Harto, tapi asa jarang ninggali acuk dajal gitu. Da ayeuna mah seueur deui nu kitu teh. Saur Allah teh ibu bapak salat Ramadan sumping insya Allah Februari tah seueur ngadoa, saum gadu artos infak sodako tah kitu anu namina muslimah hartosna berserah diri ulah bedegong gitu. Ieu mah ongko ngaku Islam tapi bedegong ka Gusti Allah teh teu daek nurut. Titah kakulon ngadon kawetan, titah di jilbab nutup aurat ngadon muka aurat gitu. Kalau begitu mah kita belum Islam, belum berserah diri gitu. Harus berserah diri. Cuma tidak cukup berserah diri karena orang non muslim pun Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha mengajarkan berserah diri semuanya. Aya teu agama mengajarkan menentang Tuhannya? Kan tidak ada ya. Makanya semua agama mengajarkan berserah diri, tapi hanya Islam yang mengajarkan ketauhidan. Anu lain mah seueur Tuhanna teh Bu, aya nu tilu, aya nu tidak terhingga gitu. Setiap urusan punya Tuhannya sendiri, punya dewanya sendiri. Di Indonesia ge loba dewa. Dewadul. Komo di pamarentah mah loba nu dewadul hungkul. Ya di DPR. Tah, yang mengajarkan tauhid hanya Islam. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Nah nanti tauhid ini yang menjadi dasar untuk semua amalan kita. Amalan apapun kalau dilakukan tidak dengan tauhid itu seperti debu yang diterbangkan, habaan mansuro, capek gawe teu kapake.
Makanya di dalam Quran Allah berfirman, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Jadi amal soleh mah hanya boleh dilandasi oleh apa? Iman. Tidak semua kebaikan jadi amal soleh. Misalnya ada orang berbuat kebaikan tapi motivasinya Sunda wiwitan misalnya, itu tidak jadi amal soleh. Menjaga alam, tidak buang sampah sembarangan, tidak boleh ngababad hutan, tapi motivasinya Sunda wiwitan, itu amal soleh bukan? Bukan. Dia akan menjadi amal soleh kalau motivasinya adalah keimanan kepada Allah. Ada orang beramal baik tapi motivasinya ngarah bisa maraban Instagram gitu, yang konten ayo unggal beramal baik teh di videokeun, lamun teu di video mah duka teu apal urang ge siga kumaha. Nah yang seperti itu tidak amal soleh, tapi baik-baik, mungkin di hadapan orang terpuji, tapi di hadapan Allah nol besar. Kenapa? Amal soleh harus wahwa mukmin, dia beriman. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh, beramal soleh dengan dilandasi apa? Keimanan, hidup kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun hirup kurang merasa kacau wae, berarti kurang amal eta teh. Ya, nah hanya hirup teh asa kacau wae abdi mah teu beres-beres masalah teh. Hiji masalah beres aya deui nu lain, resah gelisah, eta teh kurang amal soleh nu kitu teh. Dan nanti di akhirat dibalas dengan apa? Wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku balas dengan sesuatu yang lebih baik. Apa? Surga gitu. Ya. Nah, jadi yang namanya Islam mesti tauhid, dan tauhid ini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah, dan menjadi landasan kebaikan. Makanya dan taat terhadap perintah apa? Allah. Jadi bukti ketauhidannya taat kepada perintah Allah, dan yang terakhir apa? Berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Mata lamun aya nu sahadat la ilaha illallah, percaya keneh kana sirik uncuing, aya nu maot, wah can bener sahadatna eta teh. Nya kitu ibu, sirik uncuing teh aya nu maot. Ibu apa sirik uncuing? Teu apal rupana kumaha sok ngadangu sorakna nya. Tweet mata dianggap cenah ieu mah manuk jurig cenah. Ari sorakna aya, bungkeleukna eueuh teu katempo, jeung tara babarengan nu kitu mah. So pernah teh sirik uncuing silih patembalan ibu? Teu aya nya. Nah, aya kaitanana jeung nu maot? Teu aya. Nembe di Cibangkong aya nu maot, asa teu aya sirik uncuing ibu. Aya oge nu ngumumkeun di masjid, aya nu maot dinten ieu. Tapi tidak ada sirik uncuing, berarti tidak ada kaitannya. Kemudian ibu teh ziarah ka makam, ngadoa kanu tos maot, nyungkeun kanu maot, tah eta kade ibu nggak boleh itu teh. Ibu osok ziarah kubur, di dia ziarah kubur osok tara nah betara da kening. Ziarah kubur itu boleh ya, buat ibu-ibu boleh, asal jangan terlalu apa? Sering. Wanita nggak boleh sering ziarah kubur karena dilaknat oleh Allah nanti. Tapi sesekali boleh. Nah, tujuan ziarah kubur itu apa ibu? Mengingat kematian, mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan meminta kepada yang sudah meninggal gitu. Nah, kita masuk dibalik, da ieu mah kuburanna oge kuburan wali. Walaupun kuburan wali, kata Nabi, kalau sudah meninggal amalnya terputus kecuali 3, ya apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh gitu. Kalau sebab itu tidak perlu ngahaja jauh-jauh, misalnya kaditu kemana ibu teh? Ka Pamijahan misalnya, teu kedah pami bade ziarah kubur mah cekap ka Cibangkong.
Ya, osok ibu ka Cibangkong. Nah, teh pekuburan kaum muslimin boleh diziarahi, ada doanya, ada adabnya. Hati-hati ibu ya. Percanten keneh ka dukun ibu. Henteu. Ulah bisi ieu mah ibu masih keneh ka dukun ulah. Hoyong beunghar manyungkeun ka Gusti Allah, ulah sumping ka dukun. Da geuning dukun ge teu beunghar-beunghar. Nah, cenah si dukun teh teu beunghar-beungharnya, ngadon beungharan ibu. Lamun beunghar moal jadi dukun atuh ibu. Nya, moal jadi dukun paling pelesiran ke Amerika, ke Korea. Ieu mah hayah we di lembur. Bari jeung imah nanggeus butut teu bisa memean kenteng-kenteng acan. Jadi saha nu bodoh, dukun atawa nu percaya? Duanana. Dukunna bodoh, nu percayana leuwih bodoh gitu nya. Cana naon geus ditanya ku dukun teh, aya kaperyogian naon tuh? Ongko apa? Ongko dukun, tapi nanya keneh wae. Berarti dukun mah palsu. Sok aya geuningnya penangkapan dukun palsu, teu kudu ditangkap da dukun mah kabeh ge palsu nu asli. Ari dukun asli siga kumaha atuh. Dukun mah ibu 88% bohong, 1% wadul tak kitu. Eta dukun. Mata jalmi anu muslimah tidak percaya dengan keleni, tahayul, khurafat. Karena itu merusak akidah. Ibu percanten keneh ka kuntilanak, ka kelong wewe jeung sandekala. Tiba heula disingsieunnan ku sepuh aya sandekala nepikeun ka ayeuna can pernah ningali. Kuntilanak siga kumaha, pocong siga kumaha, da di Amerika mah teu aya kuntilanak. Aya nage vampir. Nosferatu the vampir. Jeung werewolf. Tah anu karitu. Nya di Amerika mah nya. Kenapa? Karena jurigna oge beda. Itu teh hayalan itu teh. Dan hayalan kita dipengaruhi oleh budaya di mana kita tinggal. Mata di Amerika moal aya kuntilanak, dan budayanya beda dengan kita. Nya, di urang mah kan kuntilanak teh make dasternya, teh di mana di dasterna gitu teh. Ada dikubur make baju kain kapan, ada jadi jurig make daster. Tuluy cicingna teh dihandapeun tangkal awi, biasana tangkal peuteuy buuk awig-awigan. Pokoknya sangsara, pokoknya jurig di urang mah. Beda jeung jurig di Amerika bala leunghar, sok tingali pampir make jas mobil tinggal di istana. Jadi rek ngukur kesejahteraan satu negara mah tempo jurigna gitu. Nya, lamun jurigna beunghar negara maju, jurigna teu bisa dicukur-cukur acan berarti sangsara. Eta teh. Tong percaya ibu nu karitu teh bohong. Eta teh tujuannya apa? Coba. Itu kan dari mana sih bayangan itu dari setan. Supaya apa? Nanti setan menggembosi, lamun hayang lepas tinu jurig datang ka mbah ieu mbah itu. Kete orang teh datang ka paranormal. Ibu terang paranormal. Jalmi nu normalna dipara eta teh. Teu dipara mah teu normal. Teras naros, ieu abdi cenah diganggu wae ku kuntilanak oh gampang, mencit hayam camani nu hideung ka tulang-tulang teh, tuluy huluna kubur cenah tadi belah dinya, tungtungna musyrik we urang teh. Jadi eta mah kitu Bu, memang setan itu memperdaya kita supaya kita menyekutukan Allah. Ibu percanten keneh ka Nyi Roro Kidul. Geus jadi uyut ayeuna mah eta teh. Manya tiba heula nyai keneh wae. Tah ayeuna mah ayana di gedung sate eta teh Ibu. Tande aya di gedung sate eta teh. Nya tong percaya ka nu kararitu Ibu lah nya musyrik nu kararitu teh. Bisi urang maot di nu kaayaan musyrik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kita. Artinya apa? Kekal saeneng-eneng di neraka. Nauzubillah. Makanya kita bersihkan ketauhidan kita kepada Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah itu Islam. Tah Islam itu ada 3 tingkatan Ibu. Agama kita ini ada 3 tingkatan. Apa tingkatannya? Yang pertama rukun Islam. Yang kedua rukun apa?
iman, yang ketiga ihsan. Mangga kalebet. Lamun rukun Islam aya sabaraha hiji? Kahiji naon? Kade bisi bisi ketuhanan yang Maha Esa. Kamari teh Jidni tah. Anak saya ditanya, "Mana guruna ya?" "Jidni, syahadat ada berapa? Rukun Islam ada berapa?" 5. Kahiji ketuhanan yang Maha Esa tah. Itu kumaha itu diajarna? Coba nanti diulang-ulang lagi ya. Rukun Islam, rukun iman. Kadang budak SMA, budak kuliah pabaliut antara rukun Islam dengan rukun iman zaman ayeuna. Nah, jadi yang pertama adalah al-Islam, rukunnya ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji bila mampu. Yang paling utama adalah syahadatnya. Syahadatnya batal, yang 4 tidak sah. Yang kedua sholat. Nah, sholat pun sama ibu. Orang tidak sholat itu bisa menjadi kafir. Meninggalkan sholat membatalkan apa? Syahadat. Gitu ya. Makanya 2 hal ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau yang 3 ini, tayang zakat, memang terjadi perbedaan pendapat. Orang sanggup zakat tapi tidak. Ulama berbeda pendapat, ada yang menganggapnya kafir, tapi mayoritas tidak menganggap kafir. Gitu, termasuk puasa. Gitu ya, dan juga haji. Pas haji sadayana di dia dacan didoakeun tahun payun. Sadayana angkat ka Baitullah. Gitunya amin. Anu kadua rukun iman. Aya genep. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar atau takdir. Kade isi salah aya disebut qadar dan kadir. Kadir mah itu tukang ieu naon ngabodor di kadir mah. Jadi qada dan qadar, lain qadar dan kadir. Gitu ya. Nah, itu rukun iman. Jadi rukun Islam mah berkaitan dengan amaliyah sehari-hari, praktek. Rukun iman mah berkaitan dengan keyakinan. Gitu ya, keyakinan. Nah, yang ketiga apa? Ihsan. Kalau ihsan itu artinya apa? Ihsan rukunnya ada berapa? Ayo. Islam 5, rukun iman genep. Kalau ihsan ada berapa rukunnya? Ayo. 1. Rukunnya ada 1. Apa rukunnya? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, yakinlah dia melihatmu. Nah, itu rukun ihsan. Jadi merasa diawasi oleh Allah, merasa dipandang oleh Allah. Itu namanya muraqabatullah. Gitu. Nah, selama ini akang, ibu, teteh merasa diawasi Allah tidak? Nah, berarti kalau merasa diawasi Allah harus bagaimana menjalani hidup gitu. Ya. Lamun orang merasa diawasi Allah moal korupsi. Terus deh. Kenapa orang korupsi? Karena merasa tidak ada yang mengawasi. Kenapa orang ketika main HP nonton yang diharamkan? Misalnya ninggalin yang diharamkan. Karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Makanya orang yang ihsan itu dia akan hati-hati menjalani hidup. Ya. Karena ihsan itu menjadi motivasi berbuat baik, menjadi rem ketika kita mau berbuat keburukan. Gitu. Makanya orang yang ihsan nanti berbuat baik pun tidak akan cari perhatian orang. Moal gila pujian anu ihsan mah Bu.
Ibadah sendirian pun bagi dia cukup, walaupun orang tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tahu. Moal ngabeja-beja keur salat tahajud moal. Salat tahajud teh meuni kudu pasang status. Alhamdulillah cenah malam ini begitu syahdu. Air mataku berderai-derai. Khusyuk dalam meminta. Tuluy ngagugahkeun kana rencanganna tahajud ngarah batur apal manehna keur tahajud. Gitu. Kata lamun ngobrol jeung batur teh lantaran sujudna lillah rada ditembongkeun tarangna ngarah ka tempuh hideungna. Jadi sagala kebaikanna kudu apal batur teh. Berarti can ihsan nu kitu mah. Kalau orang merasa diawasi oleh Allah, tidak perlu dia mencari perhatian orang lain. Ya, mencari validasi orang nggak perlu. Gitu. Arek kurban, selfie heula jeung munding. Pakasep-kasep, saha nu leuwih kasep. Mundingna atawa nu mencitna. Ari pet leuwih kasep munding, kan gitu. Nu dipuji teh mundingna. Untuk apa coba? Cukup bagi kita Allah menjadi saksi setiap kebaikan kita. Ya, itu ihsan namanya, gitu. Jadi orang yang ihsan itu akan sensitif nantinya. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ari ibu melayani si bapak gara-gara siapa? Mencari ridho suami atau mencari ridho Allah? Lamun suami terido kumaha? Ibu teh sudah berdandan tidak dipuji sama suami, nyeri hati teh. Gitu. Tapi lamun tujuannya Allah, gak akan nyeri hati insya Allah. Baik teu dipuji ke. Kan aya nu kitunya. Istri teh geus dandan, ari suami uih teh teu dipuji, ngadon dipoyok, mun siga doger monyet nah kitu. Nu kitu teh. Ulah atunya karunya. Ngaleos ngadonnya omah nuker. Lain ibu nu dandan manuk nu dicoo, lain ibu nu dicoo. Sok bayangkeun kumaha teu nyeri hatena. Matak ibunya daripada mencari keridhaan suami mah ridho Allah. Da Allah mah tidak akan sia-sia. Pahalanya pasti ada. Sok jangan berharap sama suami gini, suami mah loba ngawadul. Janji-janji tapi teu direalisasikeun wae. Ongko ngajak ngabaso tapi henteu wae. Ya, gitu. Makanya jangan suka cari perhatian orang. Tawakalnya hanya kepada Allah. Itu orang ihsan seperti itu. Dia berbuat baik hanya karena Allah. Meninggalkan maksiat hanya karena Allah. Ketika dia mencintai pun karena Allah. Mencari ridho Allah saja. Nah, itu apa sebutnya? Marotibuddin, tingkatan agama. Islam, iman dan ihsan. Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, dan ihsan rukunnya 1. Kemudian Bapak Ibu, Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat apa itu? Ali Imran 19, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam saja. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, selamanya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti dia jadi orang rugi di akhirat, masuk neraka. Makanya tonggal leader sampai wafat pun kita akan menjadi apa? Muslim. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tonggal leader dari ibu, yakini sepenuhnya bahwa Islam ini akan menjadi agama saya sampai kita mati nanti. Dan kita tidak akan mati kecuali di atas agama Islam. Apapun kondisi hidup kita. Karena ada sebagian orang yang menggadaikan agamanya, menggadaikan akidahnya hanya karena himpitan ekonomi. Dibere Indomie sakardus, dibere amplop bari jeung eusina teu sabaraha, diolo pindah agama, geus pindah diantep we Bu, manyarek dibere terus da batur ge hoream mere wae mah atuh.
Dan itu banyak, Bu. Banyak orang-orang yang seperti itu, menggadaikan agamanya hanya karena dunia, hanya karena wanita. Aya nu bogoh ka istri bakating ku bogoh, Bu, sampai menggadaikan agama. Ya, kita muslim sampai mati. Karena hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Makanya tidak boleh kita mengatakan semua agama benar, gak boleh. Di antara kemusyrikan terbesar abad 21 adalah keyakinan semua agama benar. Itu musyrik itu. Katanya menuju Tuhan yang sama. Agama itu hanya ekspresi yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Itu musyrik itu. Kalau betul semua agama benar, atau suatu saminggu Islam, saminggu Nasrani, saminggu Yahudi, aya nu bade kitu nepikeun ka salamna oge sabaraha hiji. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam itu doa di dalam Islam, dan doa hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh untuk yang lainnya. Jadi tidak ada agama yang benar kecuali siapa? Apa? Islam. Makanya Islam ini agama seluruh nabi. Tidak ada nabi yang diutus kecuali beragama Islam. Mau Nabi Musa, mau Nabi Isa, semua beragama Islam. Hanya dulu namanya bukan Islam, tapi Al-Hanifiyah. Millah Ibrahim Al-Hanifiyah, ajaran yang lurus. Nah, Islam populer menjadi sebuah agama, nama sebuah agama itu semenjak diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, Islam ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan dalam agama kita. Kalau melihat seorang muslim terbalik, gitunya, engkau Islam agama tapi masih keneh korupsi, maling hayam, lamun Jumatan sendal nupang alusna leungit. Itu bukan ajarannya yang salah, tetapi orang yang menganutnya. Dan semua agama itu ada orang-orang seperti itu. Lamun ayeuna aya nu ngabom di ditu, ngabom di dieu, itu bukan ajaran Islam, tetapi penganutnya yang tidak benar di dalam memahami apa? Islam, gitu. Kan Islam itu ayeuna mah agama teroris. Nah kan gitu. Islam itu agama yang lurus. Adapun teroris itu orang yang mengaku Islam, gitu. Mengatasnamakan Islam, salah di dalam menafsirkan ajaran Islam, gitu. Bisi ieu mahnya nu janggotan disebut teroris. Gitunya. Anu dicadar istrina teroris, berarti gitu. Kada Ibu, kita itu sedang di brainwash, sedang dicuci otak kita itu. Oleh siapa? Oleh peradaban barat. Yang pertama kali menggembor-gemborkan Islam teroris itu siapa? Kan barat itu. Barat. Sengaja mereka membuat peristiwa 9/11, penghancuran gedung apa? Kembar itu. Itu mereka sendiri yang melakukan sebagai alat legitimasi untuk menyerang dunia Islam. Kita harus tahu itu. Makanya sekarang banyak yang membongkar kan. Ternyata gedung itu sengaja dihancurkan oleh mereka. Tapi dengan itu mereka punya alasan menyerang Irak, Afghanistan, dan kalah di Afghanistan. Kayak aya Rambo versi Afghanistan kayak gitu. Da Amerika mah kitu, baheula eleh di Vietnam ngajieun film Rambo. Sa Vietnam eleh ku sorangan, Bu. Sa Vietnam. Ayo sok nonton Rambo di dieu. Si Stallone eta Stallone. Oh, pura-pura tuh apa? Abang geus ngaji, kok jadi tuh apa ka Rambo poho cenah, Bu. Maunya Ustaz apa ka Rambo nya apa tuh? Mah tuh teman sejati sejak kecil Rambo mah. Rambo hiji 2 3, Rambo 3 gitunya, opatnya tuh. Abang geus ngaji jadi terkenal ka Rambo, terkenal ke komando, apa lebih mah Rambo dan komando.
Ini teh kenapa sih? Terlalu dekat? Oh gitu. Nah jadi seperti itu ibu. Nah jadi ngobrolkan Rambo itu kumaha? Oh tadinya. Nah jadi ibu, Islam dianggap agama teroris itu oleh siapa? Oleh peradaban Barat yang sekarang sedang berkuasa. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita mengembalikan peradaban Islam nih supaya berkuasa lagi? Kita awali dari anak-anak kita sekarang ya, didik dengan cara Islam, didik dengan adab Islam. Mudah-mudahan mereka tumbuh jadi generasi pejuang Islam. Harus ada di antara ibu-ibu yang punya cita-cita anaknya menjadi pembebas Masjidil Aqsa tuh. Ya, seperti Al-Fatih dulu. Ibunya Al-Fatih itu sudah punya cita-cita, saya ingin punya suami yang darinya lahirlah anak yang bisa membebaskan Al-Aqsa. Suaminya pun sama, dulu cita-citanya gitu. Saya ingin punya istri yang dari istri itu lahir seorang anak yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Ditakdirkan penakbut, menikah, lahirlah Al-Fatih. Salahuddin Al-Ayyubi. Gitu. Kalau Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, gitu ya, yang ada di Turki sekarang. Kalau Masjidil Aqsa dulu Salahuddin Al-Ayyubi. Ayeuna teh keur di ieu deui ku Zionis tuh. Gitu. Nah, siapa nih di antara kita yang punya cita-cita anaknya jadi pejuang seperti itu? Harus ada. Nah, mana dalil kalau Islam ini agama sempurna? Ali Imran ayat berapa? 3. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi Islam menjadi agama kalian. Karena Islam sudah sempurna, tong ditambihan. Ibunya, tong ditambihan. Cukup kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad diajarkan untuk mengajarkan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita. Maka rujukan kita adalah Nabi Muhammad di dalam berislam ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ibu mau jadi istri yang baik, ada dari Nabi teladannya. Bapak mau jadi suami baik, teladannya ada di Nabi. Anak-anak kita ingin jadi anak-anak soleh solehah, ada teladannya dari Nabi. Yang ingin jadi pemimpin negara yang baik, ada teladannya di Nabi. Jadi di dalam Islam rujukannya, teladannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tong ciga orang Amerika, teladannya Superman, Batman, kararitu. So, ayeuna Superman kudu bisa ngapung ibu. Bayangkeun kolor di luar, coba bayangkeun ibu. Kapan ngaosan siga kitu. Nya, matakna cukup bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam ini tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Nabi mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi Islam. Dan Islam agama yang komprehensif. Apa komprehensif itu? Menyeluruh, mengatur semua kehidupan kita. Baik dari sisi individu, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, semuanya sudah ada aturannya dalam Islam. Cuma manusianya yang nggak mau diatur sama Islam. Lebet WC wae aya aturan. Leres teh ibu. Lebet WC ngangge sampean naon? Dua nana hese di bejaan. Sampean dua nana mendahulukan tah kitu. Mana ya krek engkle ibu teh. Abi bang nu kiri engkle gitunya. Dua nana dahulukan. Siapa yang nyuruh dahulukan yang kiri? Nabi, betul tidak? Ada doanya tidak? Ada. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Talamun teu maca doa, engke teh auratna ditinggali ku jin eta teh. Cek jin teh, wow, ternyata si bapak teh kieu tah kitu. Lantaran teu ngadoa. Nanti di dalam WC ulah sok nyanyi. Sam sok nyanyi di jero WC ibu. Ibu mah masang status, abdi nuju Cingogo guys. Bapak-bapak kadang-kadang mawa koran ke jero WC, itu mah boleh. Gitu ya. Sabari dia maca gitu tuh.
Soalnya gitu, itu nggak boleh itu. Apalagi bawa buku ilmu nggak boleh. Masa baca buku dalam itu tidak menghargai ilmu. Kemudian nanti ketika keluar ada doanya. Dahulukan kaki yang mana? Kanan. Berdoa gufronaka tuh asup WC aya aturana. Maknya ngurus negara aturan dalam Islam. Enggak tekaharti atau ibu. Ya. Tuh, jadi Islam itu agama yang menyeluruh. Gitu. Ya, oleh sebab itu cukup bagi kita beragama Islam. Sumber hukumnya apa? Yang pokok dua, ya, ada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dipahami dengan pemahaman generasi terdahulu, yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Makanya dalam Islam sumber ilmunya tilu, kata Imam Ibnu Qayyim. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat berkata. Itu sumber pokok ilmu di dalam Islam, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cekap dugikeun kadinya nya tos sajam langkung bilih aya nu bade ditaroskeun mangga sateu acan bubaran kanggo Jumatan bapak-bapak mah. Ade tong sok narundutan Jumatan teh nya. Gitu. Da siganu nya Bu bapak-bapak mah ti bumi ganteng di kopea sarareungit tos di masjid mah karya teh. Di situ apal Ibu ieu mah. Nah, bet apal Pak Ustad da abdi ge sami kitu. Duka hari Jumatan sok tunduhnya. Mata sok ngagoler heula abdi mah nembe Jumatan. Sok aya taroskeun heula teu. Bapak-bapak, ibu-ibu pamit teu aya bubar we. Bubar jalan. Mangga. Ustaz Yogi ada pertanyaan enggak? Ini Ustaz baru Bu di sini Bu. Dulu santri Atasdik juga. Santri tahfidz Atasdik, sekarang alhamdulillah bergabung dengan kita mengajar apa Ustaz Yogi? Mengajar tahfidz. Ini masih bujangan Bu, bisa Ibu mencari menantu nih. Itu ya, Ustaz Yogi. Perang antum bujangan juga? Mangga teh aya patarosan ya teh? Oh, mangga hiji we, mangga. Hiji we cakap. Belas teuing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung mungkin pernah ya cerita sama kami lah. Apa karena saking ihsannya Ustaz salah, jadi kurang apa ya, kurang mengekspos diri untuk mungkin memotivasi kita yang masih berusaha level ekonomi yang lebih baik mungkin ya, biar tergugah lah gitu Ustaz. Apa karena saking ihsannya itu mengekspos dalam urusan apa dulu? Untuk buat amal soleh. Jadi biar kita lebih banyak contoh juga. Sebetulnya kita berhusnuzon saja ya. Para ulama itu mengatakan seperti ini, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kalian menyembunyikan keburukan. Kenapa? Kekhawatiran kalau kebaikan-kebaikan itu terlalu sering diperlihatkan kepada manusia, akhirnya tujuannya bukan Allah lagi, tapi validasi. Sampai ada sebagian orang, maaf misalnya ketika ngimami itu sampai live TikTok itu. Beres sholat itu lain ngadoa, nempo sabaraha viewerna. Tuluy bacaan nana di-upload ke YouTube dan diberi judul bacaan Quran terindah sepanjang masa. Cek manehna ge teh. Lain cek batur gitunya. Kan rawan hal seperti itu ya. Ada yang disebut ria. Ria itu diibaratkan kata ulama seperti semut hitam kecil di atas batu hitam di kegelapan malam. Nu nempokna di kacamata hideung peureum deh. Jadi tidak terlihat, artinya kadang sulit bagi kita itu memisahkan mana memberi teladan, mana ingin dipuji orang. Nah, kadang suka gitu. Tapi boleh tidak kita berbuat baik sesekali diperlihatkan? Boleh. Karena Nabi pun terkadang kalau berbuat baik sedekah Nabi diperlihatkan.
Makanya wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi, kata Allah. Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik, wa in tukhfuha fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kalian menyembunyikannya itu lebih baik, kata Allah. Jadi boleh sesekali kita memperlihatkan gitu ya, kebaikan gitu. Tapi berbuatlah kebaikan lebih banyak ketika sendirian. Jangan terbalik. Ari keur loba jelema, wah banyak kebaikan, tapi ketika sendirian minim kebaikan. Nah, itu terbalik. Jadi menampakkan kebaikan itu sesekali saja. Berbuatlah kebaikan tanpa harus dilihat oleh banyak orang. Ya, saya punya teman, seorang ayah itu, ayahnya meninggal. Teman saya ini ayahnya meninggal. Dan tidak pernah ada yang tahu, ada satu amalan yang keluarganya pun nggak tahu. Baru tahu setelah beliau wafat. Setelah beberapa hari meninggal, ada orang datang. Ari bapak kamananya, cenah gitu. Kan pas ngantunkeun, oh, henteu ieu cenah pun aki naroskeun. Biasana pun bapak teh pami subuh ke masjid teh sok nungkun pun aki. Pantes, kata teman saya ini, bapaknya itu kalau subuh-subuh itu belum adzan sudah ke masjid. Ternyata sengaja nyamper heula si aki-aki. Gak ada yang tahu. Gitu ya. Nah, kadang kebaikan-kebaikannya itu muncul kelihatan setelah orangnya meninggal. Supaya apa? Allah jaga supaya keikhlasannya terjaga. Gitu. Makanya orang yang masih hidup sesoleh apapun kan, itu tidak aman dari fitnah. Ya, tidak aman dari fitnah. Selama dia hidup tidak aman dari fitnah. Makanya kenapa para ulama sering mengatakan ambillah ilmu itu dari orang yang sudah mati. Maksudnya ulama-ulama yang sudah meninggal kemudian menulis para kitab-kitab, dari situ kita membaca. Karena keikhlasannya sudah teruji. Adapun orang-orang seperti kita, seperti saya, gak ada yang jamin mati dalam keikhlasan itu, gak ada. Oleh sebab itu, akan berbuat saja kebaikan tanpa harus ada orang lain dulu mencontohkannya gitu. Karena kita sudah tahu konsepnya, berbuat saja kebaikan, sebisa mungkin disembunyikan, boleh sesekali kita memperlihatkan. Ya, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu.